Waktu saya di jamaah Tuhan mengalami kasih yang mula-mula, saya mulai kecarian untuk berbicara, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Dia menjamah saya, dia menyentuh saya, padahal tidak kelihatan, tapi berarti dia tetap ada. Hanya saja dia tidak bisa kita lihat. Yohanes 4 ayat 24, di sana ditulis Allah itu roh, sedangkan kita daging. Jelas saja kita tidak bisa melihat dia. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saya mulai kecarian dengan dia, dengan pribadinya, dengan rohnya. Kalau kita di jamaah Tuhan, kalau kita benar disentuh Tuhan, seperti ada lagu referen pujinya berkata, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Kalau kita disentuh Tuhan, di jamaah Tuhan, pasti kita akan ketagihan, kecarian, mau lagi gitu sentuhannya, jamahannya. Itulah yang saya alami dulu waktu mengalami kasih mula-mula di Bandar Lampung. Saya mulai kecarian dan akhirnya saya pakai cara sendiri. Saya gunakan cara sendiri bagaimana supaya di jamaah Tuhan lagi. Bagaimana ya caranya supaya disentuh Tuhan lagi, merasakan yang kayak kemarin di gereja. Walaupun sekarang hari Senin, walaupun sekarang hari Selasa, walaupun sekarang hari Rabu, bukan hari Minggu, bukan lagi ada di gereja, bukan sedang beribadah, tetapi dalam hidup sehari-hari saya jadi rindu dalam hidup sehari-hari untuk merasakan dan mengalami Tuhan. Dan benar saja saya merasakannya walau tidak di gereja lagi, walau tidak sedang beribadah. Saya pakai cara saya gunakan cara saya untuk menarik hati Tuhan yang hari Minggu kemarin menyentuh saya. Saya bisa nangis terisak-isak di gereja dan sepulang dari gereja, bahkan nyampe di rumah pun masih dalam keadaan yang begitu pilu, begitu sedih, dan air mata keluar, tapi gak tahu karena apa. Dan itu adalah air mata yang membuat hati lega, air mata kebahagiaan, karena telah berjumpa dengan Tuhan, telah dijamah oleh tangan yang kudus, yaitu tangan Tuhan sendiri. Saya mulai pakai cara saya sendiri untuk menarik hati Tuhan. Cara pertama yang saya lakukan untuk mengalami Tuhan dalam hidup saya sehari-hari, setiap hari. Yang pertama, saya beli helm. Saya beli helm yang kacanya berminyak supaya orang dari luar tidak bisa melihat wajah kita dengan jelas. Kenapa saya beli helm yang kacanya berminyak? Supaya di jalan saya bisa menyanyi sambil membawa sepeda motor, sambil bekerja
Waktu itu pekerjaan saya koperasi keliling menagih duit, uang, money. Waktu itu saya belum tahu bahwa membungakan uang itu adalah salah, dosa. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan, terangkan. Yang saya mau ceritakan, jelaskan sekarang adalah pekerjaan saya itu dulu koperasi keliling menagih uang, duit dari nasabah yang kita kasih pinjamkan duit tentunya. Saya beli helm yang kacanya berminyak supaya saya bisa nyanyi, dan waktu berangkat dari kantor saya lakukan apa yang sudah saya rencanakan itu. Saya ingin mengalami Tuhan, saya ingin merasakan Tuhan. Saya mulai nyanyi, masih lagunya lagu yang menjamah saya waktu di gereja kemarin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Seperti itulah kira-kira lagu yang saya nyanyikan di atas sepeda motor. Dan tiba-tiba akhirnya dia menjamah saya kembali. Saudara-saudara, saya kembali menangis, sedih, bahagia, air mata bahagia berlinang, bercucuran, menetes dari mata saya, karena dia kembali menjamah hati saya di atas sepeda motor. Saya sendiri yang mengemudikannya. Sambil saya menyanyikan pujian itu, saya mengingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan, betapa hinanya, betapa jahatnya, betapa najisnya hidup saya. Bahkan sampai hari itu saya masih hidup dalam kejahatan, saya masih hidup dalam kenajisan. Saya nggak tahu kenapa saya dijamah Tuhan, saya nggak tahu kenapa saya bisa disentuh, dilawat oleh Tuhan. Yang saya tahu, ya dia menjamah saya. Dan akhirnya saya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, ampuni dosa-dosa saya, ampuni pelanggaran saya, ampuni semua yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Karena selama ini tidak ada yang membimbing saya, Tuhan. Bimbinglah saya mulai saat ini. Ampuni saya, Tuhan, Tuhan. Terus kalimat Tuhan, Tuhan, Tuhan saya dengungkan sambil membawa sepeda motor, dan saya menangis. Lalu di hati saya waktu itu kuat, saya mendengar Tuhan ngomong. Katanya gini, jangan panggil aku Tuhan, tapi panggillah aku Bapa. Saya ngerti kenapa pada saat itu dia gak mau dipanggil Tuhan. Dia pada saat itu maunya dipanggil Bapa. Wow, keren. Kebetulan saya sudah lama gak berjumpa dengan bapak saya, ayah saya. Karena saya di perantauan, di Bandar Lampung. Orang tua saya di Medan. Sudah bertahun-tahun sudah tidak jumpa. Karena Tuhan suruh saya manggil dia Bapa, manggil Tuhan itu Bapa. Saya langsung panggil dia Bapa. Waktu saya panggil Bapa, sontak saja air mata saya kembali mengalir dengan deras, tak henti-hentinya. Hanya perkataan, hanya kalimat Bapa, Bapa, Bapa. Ya begitu terus, Bapa, Bapa. Dan dia menjamah saya. Wow, itu cara yang saya lakukan untuk mengalami Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja,
bukan hanya di gereja saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, di hari apa saja, kapan saja, dan di mana saja kita dapat mengalami dan merasakan Tuhan kalau kita rindu akan Dia. Kitab Mazmur 42 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah hatiku merindukan Engkau ya Allahku. Demikianlah jiwaku merindukanmu ya Tuhanku. Biarlah hati kita, jiwa kita senantiasa merindukan Allah yang hidup. See you. Tuhan Yesus memberkati.